Karena di Masjid Nabawi ini tidak ada namanya kotak amal, ya. Termasuk juga di Ka'bah, ya, di Masjidil Haram tidak ada. Dan biasanya kalau misalkan kita mau makan kurma gratis, biasanya di hari Senin dan Kamis pada orang-orang, tapi di Masjidil Haram ini, bos, ya, insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya. Walaupun sekilo 2 kilo kita bagikan kurma, tetapi ini di Masjidil Haram, nah, insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya. Jelas dimanapun kita berada, apalagi kalau kita berada di 2 kota suci, jangan takut bersedekah. Insya Allah perbanyak sedekah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sekarang kita berada di pelataran Masjid Nabawi atau di atas Masjid Nabawi. Kebetulan tadi kita agak lambat ke masjid sebelum sholat maghrib. Ternyata sudah ditutup semua pintu untuk masuk masjid dan harus ke atas. Tapi ada hikmahnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, tadi sore kami melihat beberapa mobil-mobil kontainer, ya, atau mobil-mobil box yang membawa puluhan dus kurma untuk disedekahkan. Dan memang itu salah satu cara untuk bersedekah di 2 kota suci ini, Mekah dan Madinah. Karena di Masjid Nabawi ini tidak ada namanya kotak amal, ya. Termasuk juga di Ka'bah, ya, di Masjidil Haram tidak ada kotak amal. Jadi salah satu cara untuk bersedekah adalah beli kurma kemudian dibagi-bagikan. Dan biasanya kalau misalkan kita mau makan kurma gratis, biasanya di hari Senin dan Kamis, ya. Itu kalau Senin dan Kamis itu banyak sekali orang yang datang membawa kurma, kemudian teh Arab, dan menyuguhkan, ya. Walaupun sebenarnya banyak orang yang tidak puasa datang juga di situ, tapi ya tetap namanya sedekah, ya, tetap sedekah. Kadang-kadang juga saya ikut duduk walaupun tidak puasa. Yang jelas orang sudah berniat sedekah, pasti sampai sedekahnya. Berbicara tentang sedekah, banyak perkataan yang kita bisa ambil hikmahnya. Salah satunya adalah Buya Hamka mengatakan, harta yang engkau makan akan menjadi kotoran, harta yang kau tinggalkan akan menjadi rebutan atau jadi warisan, tetapi harta yang engkau sedekahkan, maka itulah yang menjadi harta atau milik kita kekal selamanya. Oleh karena itu, pakaian yang kita pakai ini, makanan yang kita makan itu akan menjadi kotoran. Pakaian yang kita pakai, mobil yang kita pakai, rumah yang kita tinggal itu menjadi warisan. Itu sebenarnya baik, ya. Tetapi lebih baik lagi kalau kita sedekahkan. Karena kalau kita wariskan, kalau kita tinggalkan, bisa jadi rebutan kalau kita tidak memperbaiki didikan kita kepada anak kita. Tetapi kalau baik, kita tinggalkan harta warisan juga kepada anak, itu lebih baik. Itu juga baik, ya. Tetapi itu kata Buya, ya, itu merupakan sesuatu hal yang masih belum tentu milik kita. Tetapi harta yang kita sedekahkan itu adalah sudah pasti milik kita. Oleh karena itu, jangan takut untuk bersedekah. Dimanapun berada, kapanpun, kita harus selalu bersedekah, walaupun kecil, walaupun sedikit, walaupun Rp1.000, Rp2.000, dan seterusnya. Apalagi kalau kita berada di kedua kota suci di sini, banyak-banyak sedekah, ya. Salah satu, ya, tempat kita bersedekah adalah tukang bersih-bersih, tukang sapu-sapu yang bertugas di Masjidil Haram ini. Atau kita bisa juga beli kurma, ya, kita beli 1 dus, baru kita bagi-bagi kepada orang-orang yang duduk, yang sementara menunggu sholat. Atau kita bagi-bagi, kita berdiri di jalan menawarkan kepada orang-orang yang lewat. Itu cara bersedekah. Ada juga bertanya, Ustadz, saya mau bersedekah tetapi saya tidak punya uang. Salah satu cara bersedekah,
yang biasa juga saya amalkan di kedua kota suci ini adalah kadang-kadang saya ambil air zam-zam di gelas, kemudian menawarkan kepada siapa yang mau, yang tentu orang yang duduk, dan tentu biasanya juga orang yang sementara tawaf saya tawarkan mau minum air zam-zam, mau. Jadi pasti banyak yang mau air zam-zam karena sementara lagi tawaf atau sementara duduk-duduk lagi haus ditawarkan air. Ya itu luar biasa. Dan insya Allah itu semuanya pahala. Ya. Saya juga kadang-kadang kalau di Masjidil Haram ya, kadang-kadang lihat tukang bersih, tukang pel ya. Saya kadang-kadang minta pelnya. Ya, saya ngepel. Ya, minimal kita menjadi tukang bersih lah. Walaupun sedikit tapi tidak ada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sia-siakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, Allah pasti balas. Ya. Begitu pula sebaliknya. Keburukan apapun yang kita lakukan, Allah juga pasti balas. Tetapi di sini kita berbicara tentang kebaikan. Walaupun kita membersih-bersihkan sedikit Masjidil Haram, ya kita pinjam walaupun 1 menit, kita gosok-gosok Masjidil Haram, itu dicatat pahala. Ya, walaupun satu gelas, 2 gelas kita bagi-bagikan kepada orang-orang, tapi di Masjidil Haram ini bos, ya insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya. Walaupun 1 kilo 2 kilo kita bagikan kurma, tetapi ini di Masjidil Haram, nah, insya Allah Allah lipat gandakan pahalanya. Jelas dimanapun kita berada, apalagi kalau kita berada di 2 kota suci, jangan takut bersedekah. Insya Allah perbanyak sedekah, karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Tentunya bukan hanya pahalanya yang dilipat gandakan, Allah akan memberikan keberkahan kepada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersedekahlah supaya engkau kaya, jangan tunggu engkau kaya baru bersedekah, karena kau nanti tidak akan bersedekah kalau engkau menunggu dirimu kaya. Tapi kalau kau bersedekah, insya Allah hartamu akan berkah. Hartamu Allah lipat gandakan, bisa saja gara-gara sedekahmu yang membuat engkau kaya. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.